as we get down in a low below, caught up in an overflow. Night ends, your bones. Why are you to look at me? Set on fire until... Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang perbisnis onlinean. Nah, ini menyangkut beberapa DM kalian yang menanyakan, Kak, aku udah jualan di Shopee loh, tapi kenapa sih jualanku tuh nggak laku-laku? Bagaimana sih caranya biar dagangan kita tuh cepet laku? Bagaimana solusi dan juga tips dan triknya? Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya, karena di sini aku bakal ngebahas apa aja sih solusi yang bisa kita lakukan agar jualan kita di Shopee itu bisa laku. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, aku minta klik like jika kalian suka dengan video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, solusi yang pertama, nah ketika teman-teman sudah mulai berjualan di Shopee, tapi ternyata jualan teman-teman tuh nggak laku, atau mungkin kurang peminatnya, teman-teman tuh harus bisa mengevaluasi produk apa sih yang teman-teman jual. Nah, di sini kita jangan sampai melakukan kesalahan dalam pemilihan produk. Jadi, sebelum kita mulai berjualan, kita harus melakukan riset dulu, kira-kira produk apa sih yang cocok kita jual, produk apa yang sekiranya banyak diminati oleh pasar. Di sini kita harus pintar-pintar menganalisa dan mencari kira-kira produk apa sih yang banyak dicari orang, yang banyak dibutuhkan orang, dan nggak banyak yang jual. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah banyak yang jual? Kalaupun udah banyak yang jual, kita harus bisa bagaimana caranya agar produk kita tuh mempunyai nilai tambah atau nilai plus di mata customer kita. Misalkan nih, kita sama-sama jual hijabnya antara toko A dan toko B. Hijabnya tuh sama, bahkan mungkin mereka menggunakan foto katalog yang sama. Tapi kalau misalkan kita bisa memberikan nilai tambah ya di produk kita, misalkan kain kita lebih bagus, atau mungkin jahitan kita lebih rapi, atau mungkin kita menggunakan label yang bagus yang kelihatannya looknya tuh elegan, maka nggak menutup kemungkinan kalau produk kita lah yang dicari daripada produk dari pesaing kita. Nah, sebelum kita berjualan, kita juga harus berpikir bahwa nantinya produk yang kita jual tuh kira-kira segmentasi pasarnya tuh untuk siapa. Nah, kalau misalkan ke ibu-ibu muda, kira-kira produk yang dicari sama ibu-ibu itu apa sih? Nah, di sini mungkin kita bisa mulai untuk berjualan daster. Karena seperti yang kita tahu, kalau ibu-ibu tuh kalau di rumah tuh biasanya sering pakai daster ya, karena nyaman dan enak gitu dipakai. Nah, kalau di luar sana sudah banyak yang jualan daster ya, kita juga harus bisa gimana caranya daster kita ini bisa memikat hati para ibu-ibu muda. Nah, jadi gimana caranya agar produk kita tuh mendapatkan nilai plus dari customer kita? Mungkin ya dengan desainnya yang unik, modelnya yang unik gitu kan, atau mungkin motifnya yang unik, modelnya sih biasa aja ya. Cuman motifnya tuh unik, nggak banyak yang jual gitu kan. Jadi mereka tuh berbondong-bondong mulai membeli ke kita karena produk kita tuh punya nilai plus di mata mereka. Nah, di samping itu, daster itu kayak lebih ke universal gitu loh. Kalau misalkan nih, kita jualan gamis syar'i. Nah, kalau gamis syar'i itu kan mereka akan mikir dua kali ya. Biasanya tuh mereka ngebeli kayak dress-dress bagus, dress-dress yang agak mahal itu ketika di momen-momen lebaran, di momen-momen Idul Fitri kayak gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan kita jualan daster. Nah, daster itu kan dipakainya sehari-hari ya. Dan banyak dari mereka tuh yang pengen ngoleksi dasternya tuh banyak karena mereka kebanyakan para ibu-ibu tuh biasanya di rumah aja. Itu untuk ibu rumah tangga. Beda kalau misalkan ibu-ibu karir. Dan ibu-ibu karir pun ya, mereka kalau di rumah aja tuh biasanya juga tetap suka pakai daster gitu kan. Nah, di samping itu, harga daster juga relatif lebih murah daripada harga gamis-gamis yang lain. Itu sebabnya ketika mereka melihat daster yang cantik, daster yang bagus, dan kelihatannya tuh nyaman dipakai, mereka nggak akan pikir dua kali, mereka langsung, pengen beli pengen koleksi yang warna ini, yang warna ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa kita harus tepat dalam pemilihan produk yang mau kita jual. Kemudian yang kedua, kenapa sih produk yang kita jual tuh susah lakunya? Itu mungkin disebabkan karena harga yang kita patok itu jauh lebih tinggi daripada harga di pasaran. Jadi di sini kita juga harus mengotak-atik ya, sekiranya harga yang cocok, harga yang sesuai untuk produk yang kita jual, untuk kualitas yang kita suguhkan itu seperti apa. Kalau bisa nih kita memberikan produk yang bagus, kualitas yang oke, tapi dengan harga yang termurah. Lalu gimana caranya biar mendapatkan harga yang termurah? Nah, bisa jadi kita melakukan produksi yang dalam skala yang besar. Atau mungkin bisa juga kita bekerja sama dengan UMKM langsung ya, dengan home industry langsung, karena di sana tuh biasanya harganya lebih murah daripada harga di distributor. Jadi di sini kita juga harus pintar-pintar nih mengatur kira-kira harga yang aku patok ini pantas nggak ya untuk produk yang aku jual. Kira-kira harga yang kita patok ini kemahalan nggak ya di mata customer. Nah, kita itu harus pintar-pintar ngitungnya kayak gitu teman-teman.
Nah, karena seperti yang kita tahu, kalau persaingan harga di marketplace itu benar-benar wow ya teman-teman. Mereka tuh bisa ya memberikan harga termurah dan kualitasnya juga lumayan gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh cuma ambil margin yang sedikit asalkan mereka bisa ngejualnya tuh banyak. Jadi mereka tuh mainnya main volume kayak gitu. Penyebab yang ketiga adalah kenapa produk kita tuh nggak laku-laku, itu bisa jadi karena foto produk kalian kurang menarik. Misalkan nih, toko A dan toko B itu sama-sama jual hijabnya. Akan tetapi, yang toko A itu foto produknya tuh cuma ditaruh di meja, kemudian difoto aja, nggak pakai diedit, nggak pakai di apapun. Sementara di toko B ya, di toko B itu mereka foto produknya tuh menggunakan model, ya meskipun modelnya bukan model yang papan atas ya. Karena kan sebagai pemula biasanya kita tuh lebih menghemat budget untuk foto katalog. Jadi kita menggunakan model yang ada, misalkan saudara kita yang punya good looking, atau mungkin adik kita yang pandai berfoto, kayak gitu. Itu bisa kita mintain tolong untuk jadi model foto katalog produk kita. Jadi di sini kita bisa loh foto cuma pakai handphone aja, akan tapi kita juga harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editor. Mungkin kita bisa memainkan efek-efek yang estetik atau efek-efek yang pastel. Selain itu, di dalam satu frame foto itu, foto produk itu tuh kita harus mencantumkan ya kayak keterangannya. Misalkan nih kita jualan daster gitu kan. Nah, di fotonya itu harus ada ukurannya berapa, bahannya apa, kemudian LD-nya berapa, panjangnya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi di dalam satu frame itu sudah lengkap foto katalog beserta dengan keterangannya, sehingga para customer itu nggak perlu tanya-tanya lagi dan mereka tuh kayak puas gitu loh ngeliat gambar ini tuh udah lengkap, ngeliat gambar ini tuh udah bisa dicerna. Jadi ketika customer melihatnya doang tuh mereka udah paham, oh baju ini tuh harganya sekian loh, bahannya ini loh, ukurannya kayak gini loh. Jadi mereka bisa menerka-nerka kira-kira baju ini cocok nggak sih buat mereka kayak gitu. Nah, penyebab berikutnya, kenapa sih barang yang kita jual tuh nggak laku-laku? Mungkin di sini kita kurang melakukan promosi toko. Nah, promosi toko di sini nggak harus yang berbayar ya teman-teman, nggak harus kalian pakai FB ADS atau mungkin Instagram ADS atau mungkin kalian iklan di Shopee, nggak perlu. Kenapa? Karena kita bisa melakukan iklan yang gratisan loh. Nah, kalau di Shopee kita bisa dengan gratis menaikkan produk. Jadi nanti postingan produk kita tuh bisa naik dan bisa dilihat oleh banyak calon customer. Nah, mungkin di sini kita juga bisa menggunakan promo toko ya, voucher toko. Jadi kalau misalkan mereka beli di kita, nanti mereka dapat 10% off atau mungkin diskon 20%. Tentu saja kita juga harus pintar-pintar menghitung harganya. Jangan sampai nanti dengan diskon 20% kita jadi rugi. Oke, penyebab berikutnya kenapa barang yang kita jual tuh susah lakunya adalah karena kita males promosi di media sosial. Nah, tentu saja solusinya adalah kita harus rajin-rajin promosi di media sosial kita. Jadi setelah kita upload postingan di Shopee, upload produk kita di Shopee, kemudian kita harus share produk yang kita jual tersebut di media sosial kita. Kita bisa share di WhatsApp, kemudian di Instagram, atau mungkin di TikTok juga. Jadi kita nggak perlu malu ya, karena kita jualan ya, bukan mencuri. Jadi kita nggak perlu malu untuk share produk yang kita jual tuh ke teman-teman kita, ke followers kita, dan lain sebagainya. Oke, solusi berikutnya, solusi yang keenam, biar produk kita itu laku ya, kita bisa gabung di grup ataupun komunitas. Misalkan ya, karena kita jualan daster, kita gabung tuh di grup komunitas di Facebook. Ada banyak banget ya di Facebook itu grup-grup ya. Misalkan kita gabung ke grup jual beli, atau mungkin kita gabung ke grupnya emak-emak ya. Kita bisa gabung di grup sharingnya emak-emak ya, atau mungkin grup pemasaknya emak-emak, karena di situ tuh banyak ibu-ibu yang tentunya itu adalah pangsa pasar kita. Jadi kita harus melakukan interaksi, melakukan pendekatan agar nanti kita bisa mempromosikan barang yang kita jual. Oke, itu dia penyebab dan juga solusinya. Gimana caranya agar produk yang kita jual tuh bisa laku di pasaran. Nah, aku kira segitu dulu video aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang membutuhkan informasi tentang video ini. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye!